Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kelompok 7 dari PDB 69 akan mempresentasikan pitch deck dari bisnis kami, yaitu brownies tepung tulang ikan, brownies unik, nutrisi asik. Hari ini kami akan mempresentasikan sebuah pitch deck di mana kami akan menjelaskan mengenai produk kami dan juga sebagaimana keuangan dan lainnya. Hari ini saya bersama Moreno Oscar Arvena, Korina Zaria Safa, Saya Tiapa Ismail Naila. Saya Syecha Reza Cahaya. saya Nobel Nada Virus. Saya Rosyal Sofrina Satriansyah. Maka dari itu kami akan mulai penjelasan kami. Teman-teman perlu tahu sendiri bahwa Indonesia sering digadang-gadang sebagai negara maritim dengan potensi hasil kelautannya yang sangat besar. Namun, harga yang harus dibayar dari keuntungan tersebut yaitu adanya penumpukan limbah di dalam sektor perikanan mereka. Hal ini menjadi hal utama kami dalam untuk mengatasi gerakan untuk bisa mengurangi limbah tersebut. Lalu yang kedua yaitu malnutrisi. Kondisi masyarakat di Surabaya maupun di Indonesia juga seringkali mengalami malnutrisi karena tidak tercukupnya nutrisi. Karena pada saat ini tren yang paling dilakukan oleh orang-orang yaitu makan makanan yang kurang sehat. Lalu yang ketiga yaitu tren snack sehat sendiri masih kurang diminati karena stigmanya yang buruk, yaitu harganya yang terlalu mahal. Lalu yang ke harga pasar, harga brownies sangat sehat, sangatlah mahal di pasar saat ini seperti beberapa brand yang bisa kami temukan. Lalu maka dari itu kami memutuskan untuk menggunakan brownies tepung tulang ikan. Brownies yang berbahan tepung tulang ikan bandeng sebagai tepung untuk mengatasi limbah perikanan yang besar dan mengubah limbah menjadi suatu nilai yang lain. Lalu brownies juga menanamkan paradigma positif bahwa cemilan sehat dapat dijangkau oleh semua orang dan juga harganya yang relatif murah. Lalu brownies juga menjadi snack brownies sehat yang murah sehingga dapat mengalahkan beberapa kompetitor yang ternama. Untuk bagian selanjutnya yaitu bisnis model canvas akan dijelaskan oleh teman saya. Di BMC kali ini terdapat 9 poin utama. Yang pertama adalah key partnership, yang dimana kita bekerjasama dengan usaha Bandeng Juwana dan usaha Bandeng Nyonya Chandra untuk mengumpulkan ikan bandeng yang kita perlukan. Dan yang kedua ada key activities yang dimana kita melakukan produksi dan melakukan pemasaran online agar semua masyarakat dan sasaran untuk pembeli kita dapat diketahui. Dan yang ketiga adalah value proposition, yang dimana kita memiliki 4 poin utama dalam produk kita. Yang pertama adalah harga brownies lebih murah dan enak dan lebih sehat juga. Dan yang kedua adalah rasa dan tekstur dari brownies kami itu lebih lembut dan juga lebih enak dibandingkan dengan produk jenis lainnya. Dan yang ketiga adalah produk kita itu mendukung zero waste, yang dimana kita menggunakan tulang ikan bandeng. Dan yang terakhir adalah pilihan brownies ini yang lebih bergizi dan mengandung protein hewani kayak zat besi dan kalsium ataupun fosfor. Dan selanjutnya adalah key resource, yang dimana kita menggunakan tulang ikan bandeng, coklat tos, coklat batang, dan telur sebagai bahan utama produk kami. Dan yang selanjutnya adalah customer relationship, yang dimana kita memang mementingkan loyalitas kepada pelanggan, yang dimana kita akan memberikan diskon. Dan yang kedua adalah kita akan memberikan bundling promo acara besar, seperti waktu pada Expo kemarin kita memberikan bundling jika membeli 2 kita akan mendiskon dengan harga 12.000. Dan customer segment, dimana kita menuju kepada pelajar dan masyarakat yang ingin cemilan sehat. Dan selanjutnya adalah channel di mana kita membagikan ke 6 platform media sosial, yaitu TikTok, Shopee, Instagram, Facebook, dan Twitter. Dan yang selanjutnya cost structure, di mana kita ada biaya produksi dan biaya operasional, yang dimana biaya produksinya itu sebagai biaya bahan baku utama, tenaga kerja, dan pemeliharaan mesin dan peralatan. Dan yang kedua biaya operasional seperti biaya listrik, air, gas, dan biaya pemasaran di media sosial. Dan yang terakhir adalah revenue stream, di mana kita menyediakan produk utama dan juga menyediakan bundling dengan estelang di event tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Next ada konsep map dari produk kami, yaitu yang pertama ada konsep logo. Konsep logo kami lahir dari ambisi kami untuk menjadi perusahaan terbaik. Visi kami yaitu ingin berorientasi dari produk keikanan dengan warna cerah, cemilan, dan menjadikan logo yang menjadi identitas kami. Yang kedua ada nama brand. Nama brand ini muncul dari perpaduan kata brownies yang dicampurkan oleh kata fish yang berarti ikan, sehingga muncullah nama brownies sebagai nama brand dan produk unggulan kami. Yang ketiga ada warna logo. Warna logo yang cerah serta adanya biru dari emoji ikan menunjukkan impian dari kami untuk mencerahkan hari dari pembeli kami dengan brownies ikan kami yang enak dan
dan sangat menyehatkan tentunya. Terakhir ada tagline. Tagline produk kami adalah brownies unik, nutrisi asik. Yang berarti menggambarkan bahwa brownies kami sangat unik tersebut memberikan nutrisi yang baik juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar. Yang pertama adalah pasar brownies. Menurut data dari mydas.com yang terakhir kali diperbarui pada tanggal 14 Februari tahun 2023, produk yang menempati posisi pertama dalam penjualan brownies adalah Lemonilo, baru disusul dengan brownies Amanda. Hal ini disebabkan brownies Lemonilo itu memiliki gluten yang rendah dan juga harganya yang lebih terjangkau. Lalu untuk pasar makanan sehat, menurut data dari Ocean by BCA 2025, sebanyak 63% konsumen saat ini lebih memilih untuk mengonsumsi makanan sehat, menu yang berbasis alami dan juga organik. Lalu untuk peluangnya, berdasarkan hasil riset yang tadi telah kami katakan, kami merasa bahwa brownies kami yaitu Brownfish cukup bisa untuk bersaing dalam pasar dengan acuan bahwa Lemonilo yang memiliki label brownies sehat dapat menyusul popularitas dari Amanda Brownies itu sendiri. Baik, lalu selanjutnya untuk model bisnis, Brownfish mengadaptasi sistem bisnis direct channel dengan penjualan secara langsung untuk memperdalam hubungan dengan customer dan agar lebih memudahkan kami dalam memonitoring keuangan kami. Lalu untuk strategi pemasarannya, yang pertama, kami menggunakan kode pembelian sebagai benefit untuk batch brownies selanjutnya, yaitu seperti promo pembelian di batch penjualan brownies selanjutnya. Lalu yang kedua, membuat konten promosi yang menarik mengikuti selera humor Gen Z, karena target pasar kami yang paling besar adalah Gen Z itu sendiri. Lalu yang ketiga, memberikan afirmasi kepada customer di setiap brownies mereka sehingga mempererat hubungan kami dengan customer. Baik, lalu ini ada video promosi dari kami. Oke, selanjutnya adalah evaluasi produk dan juga strategi penjualan. Oke, jadi kami di sini melakukan batch-nya sejumlah 7 batch, yang dimana batch pertama yaitu kami menjual seharga 6.000 per pack-nya dan juga menggunakan packaging plastik. Tetapi kami ada perubahan pada batch kedua dan juga sampai batch terakhir, yaitu untuk harga kami yaitu kami jual seharga 7.000 per pieces dan juga packagingnya adalah Nika. Alasan kami untuk menaikkan harga menjadi 7.000 karena kami ingin meningkatkan kualitas dari resep kami dan juga kami ingin karena ada perubahan juga dalam packaging kami yaitu menggunakan Nika. Lalu untuk sistem penjualannya antara batch 1 dan juga batch 6 itu menggunakan pre-order, dan jika di batch 7 itu menggunakan on-site. Oke. Selanjutnya adalah hasil dan profitabilitas, yang dimana kami mengalami keuntungan di batch 2, 3, 5, 6, 7, tetapi mengalami kerugian di batch 1 di batch 1 dan juga di batch 4. Yang dimana alasan kami mengalami kerugian di batch 1 sampai 4 adalah karena jika batch pertama adalah kami ingin mengenali resep kami. Lalu untuk batch yang keempat adalah karena kami menggunakan suatu rasa baru yaitu matcha. Selanjutnya, kami juga memiliki rencana keberlanjutan. Kami memiliki 2, yaitu yang pertama mengganti kemasan plastik dengan menjadi packaging yang lebih eco-friendly. Yang kedua, kami memanfaatkan menggunakan tepung ikan untuk produk yang lain. Selanjutnya, kami juga memiliki pelajaran yang kami membagi menjadi 3, yaitu ide bisnis, kelompok, dan individu. Ide bisnis menggunakan tepung tulang ikan ini sudah bagus, tetapi karena brownies ini bukan termasuk makanan yang sering dicari oleh konsumen secara spontan, jadi akan lebih efektif jika tepung tulang ikan ini dikembangkan menjadi produk bisnis lain. Selanjutnya, kelompok, kami juga mempelajari cara bekerja sama dari latar belakang yang berbeda dan belajar untuk berkomunikasi efektif agar tidak terjadi miskomunikasi. Untuk individu sendiri, kami merasakan bagaimana beratnya menjadi pedagang UMKM. Kami juga melatih kedisiplinan untuk bekerja sesuai job desk masing-masing. Sekian dari presentasi kami, maka dari itu izinkan kami untuk memberitahukan tagline kami dan juga mengajak
teman-teman untuk membeli produk kami, yaitu Produk Unik Nutrisi Asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.